Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tia Mitra. Saya berasal dari Kalimantan Barat, namun pada saat ini saya menempuh pendidikan di Semarang, yaitu di kampus SD Bank BPD Jateng. Dan saya mengambil prodi manajemen. Pada saat ini saya semester 3. Dan di video ini saya akan sedikit menjelaskan seberapa kenal saya dan seberapa tahu saya tentang Nusa Tenggara Timur atau sering disebut NTT. Oke, dengan kata mengenal NTT, yang pertama kali muncul di benak saya ketika seseorang menyebutkan tentang Nusa Tenggara Timur adalah pulau. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Timur adalah suatu wilayah yang memiliki banyak pulau, bahkan hampir 1.200 pulau yang ada. Itu yang akan pertama muncul di benak saya ketika ada orang yang mengatakan NTT. Nah, selanjutnya yang saya ketahui tentang NTT itu bahasa. Mungkin pada awalnya saya berpikir atau ya mungkin seperti mungkin bahasa di NTT itu cuma satu, karena saya mungkin lebih mendengar lagu-lagu atau musik-musik seperti itu dan tidak memahami dengan betul adanya perbedaan. Nah, setelah mempelajari modul Nusantara di kegiatan pertukaran mahasiswa ini, saya mengetahui kebenaran bahwa ternyata di NTT itu sendiri terdapat kurang lebih 42 bahasa yang berbeda yang digunakan di wilayah NTT. Mungkin itu terpengaruh oleh budaya setempat ataupun juga memang sudah berkembang di wilayah tertentu seperti itu. Nah, bahkan juga untuk dialek dan logatnya itu juga berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga mungkin lebih banyak dikenal orang luar itu tentang Pulau Komodo seperti itu, dan juga Sumba sebagai keindahan dunia, bahkan ya tadi sudah disebutkan Pulau Komodo sebagai keajaiban dunia seperti itu. Mungkin ini yang saya ketahui secara garis besarnya tentang NTT itu seperti apa. Kalau membahas tentang Nusa Tenggara Timur kayaknya kurang kalau kita nggak membahas tentang toleransi beragama dong. Nah, kalau menurut saya sendiri, toleransi umat beragama di NTT itu sangatlah tinggi, dimana saya pun mengalami sendiri ketika saya bergaul dengan teman-teman saya yang NTT di Semarang, karena saya sendiri lebih banyak bergaul dengan anak-anak NTT. Saya benar-benar merasa bahwa tidak hanya di agama saja mereka melakukan toleransi, tetapi mungkin di perbedaan dari kebiasaan, seperti saya yang dari Kalimantan seperti itu dan mereka yang dari NTT seperti itu. Nah, kalau kita juga bisa melihat contoh dari adanya gereja dan masjid yang bersampingan, dan di sana terjalin hubungan yang erat seperti itu, terjalin hubungan yang baik antar satu sama lain meskipun adanya perbedaan, namun di sana itu malah semakin memupuk perbedaan itu menjadi kebersamaan dan kehangatan seperti itu. Nah, saya sendiri juga merasakan perbedaan ketika saya melihat ketika di wilayah saya atau ketika di wilayah Pulau Jawa seperti itu, mungkin ada ketimpangan ketika ada minoritas dan mayoritas seperti itu. Namun di NTT sendiri di sana itu benar-benar disamaratakan seperti itu, tidak ada perbedaan, malah perbedaan itu yang semakin mempererat. Bahkan saya sangat jarang sekali mendengar kasus adanya mungkin permasalahan antar agama, umat beragama di sana sangat jarang sekali. Tidak seperti mungkin di wilayah-wilayah lain yang sering terdengar adanya permasalahan tentang agama. Nah, di NTT sendiri saya sangat salut sekali karena di sana itu benar-benar menjunjung toleransi yang tinggi seperti itu. Bahkan
kita semua mengetahui bahwa toleransi di sana sangat tinggi seperti itu. Nah, setelah membahas tentang toleransi umat beragama tadi untuk wilayah NTT, sekarang harus juga dibahas dong mengenai kesan kekeluargaan yang diberikan oleh orang-orang NTT seperti itu. Saya sangat terkesan dengan kekeluargaan yang ada. Contohnya di perantauan seperti itu, karena saya sudah seperti yang saya bilang tadi, saya memang banyak bergaul dengan orang-orang NTT, baik itu dari Sumba, Alor, Atambua, dan juga ND dan lain sebagainya seperti itu. Banyak sekali teman-teman saya yang berasal dari NTT, dan saya merasakan bahwa kekeluargaan itu benar-benar terpupuk, terjalin sangat erat di sana. Ketika saya menemukan suatu wadah organisasi perkumpulan anak-anak NTT, di sana mereka benar-benar saling membantu sesama mereka yang mungkin dari daerah NTT tapi mungkin berbeda kabupaten seperti itu, namun mereka tetap saling merangkul. Tidak hanya sesama mereka, tetapi juga ketika ada orang seperti orang yang mungkin di luar provinsi mereka sangat menerima. Bahkan saya pernah punya pengalaman waktu itu ada di kampus Universitas 17 Agustus di Semarang. Waktu itu ada Natal waktu itu dari mana ya? Natal kegiatan anak-anak NTT, pemuda NTT di kampus Untak Semarang, dan pada saat itu dengan istimewa mereka mengundang anak-anak dari Kalbar atau Kalimantan Barat mengisi acara tari-tarian, membawa tari-tarian khas atau suku Dayak dalam acara tersebut. Seperti itu benar-benar menjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat tinggi. Mereka itu sangat toleransinya. Bahkan mereka mungkin di sana teman-teman saya yang dari Kalimantan Barat ada mungkin cukup banyak yang Muslim. Mereka sangat menghargai ketika ada teman saya yang Muslim mengikuti kegiatan Natal bersama di kampus Untak tersebut, mengisi acara. Mereka sangat menyambut dengan hangat, bahkan gitu, benar-benar terjalin kebersamaan yang sangat bagus. Seperti halnya tadi, toleransi umat beragamanya juga tinggi, tidak ada pembeda seperti itu. Nah, juga saya punya sahabat saya sendiri itu berasal dari Alor, dan saya merasakan susah senang bersama dia. Wah, itu sangat luar biasa gitu. Ketika saya kekurangan, dia tidak meninggalkan saya gitu aja gitu. Malah saling kayak membantu satu sama lain gitu, dan saya merasakan benar-benar orang NTT itu ramah banget gitu. Orang NTT itu kekeluargaannya sangat tinggi gitu. Bahkan saya sangat salut dengan khususnya waktu itu Pak Jeffrey sebagai PIC dari kampus Undana yang begitu sigap ketika ada permasalahan itu dan ini dalam satu grup, meskipun udah jam belasan gitu masih tetap dijawab dengan sigap dan gercep lah seperti itu ya. Dan kami benar-benar disambut dengan hangat seperti itu. Tidak ada semisalnya mungkin terkadang ada kendala dan sebagainya, tidak ada yang namanya mungkin nanti aja nggak penting gitu. Kadang itu mungkin ada mungkin beberapa yang malah mengacuhkan mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, tidak mementingkan suatu hal gitu. Tapi di Undana sendiri orang-orang yang benar-benar humble, apalagi ketika waktu akan dimulainya perkuliahan seperti itu. Saya masuk ke kelas dan saya mulai bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman yang dari NTT. Itu benar-benar saya disambut dengan hangat. Bahkan saya
kayak dijapri langsung untuk bisa diajak kenalan gitu. Bahkan saya juga mendapat teman akrab meskipun pada saat ini masih secara online, tapi saya berharap bisa offline dan bisa merasakan bagaimana di NTT seperti itu. Karena saya sendiri juga benar-benar dari dulu itu benar-benar punya cita-cita untuk bisa pergi di sana di NTT untuk mengeksplor kebudayaannya, bahasanya, apa sih yang menjadi makanan khas di sana, seperti apa wisatanya, bahkan juga orang-orang di sana seperti apa. Seperti itu, banyak hal yang akan saya eksplor di sana ketika saya diberi kepercayaan untuk bisa ke sana, dan saya berharap itu benar-benar bisa. Dan puji Tuhan, dalam kesempatan kali ini semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa menginjakkan kaki di NTT untuk mengenal keberagaman budaya. Bahkan saya ingin mengunjungi wilayah yang kemarin dikatakan oleh Pak Jeffrey mengenai di sana ada gereja yang berdampingan dengan masjid, bahkan juga wisata-wisata yang diceritakan oleh teman-teman saya di NTT seperti itu. Oke, ini selanjutnya kemarin saya sempat menanyakan kepada teman-teman saya mengenai seberapa tahu, seberapa kenal, dan seperti apa tanggapan mereka mengenai NTT, orang-orangnya, bahasanya, kebudayaannya seperti apa. Oke, disimak ya. Kalau menurutku orang yang bagian NTT itu mereka tuh gimana ya? Mereka baik, cuman ada sedikit kasarnya mereka dari cara ngomongnya, terus berperilakunya juga kasar-kasar. Cuman tidak semua, ada sebagian juga yang lembut gitu kan, tapi ya kebanyakannya itu tadi kasar cara ngomongnya, sama ya dengan teman-teman sebayanya. Kalau yang nggak tahu kan mungkin mereka udah bisa dikatakan itu kayak suatu kekerasan gitu, kayak mereka tuh bercandanya beda gitu loh, pokoknya gitulah menurutku. Tapi budayanya bagus sih menurutku. Terus apalagi kalau tentang alamnya juga di sana tuh bagus, apalagi ada pantai kan, pokoknya keren deh. Mereka orangnya baik-baik sih, kekeluargaannya juga bagus. Cuman itu tadi sih yang dari cara ngomong mereka agak sedikit kasar, sama candaan, sama itu tadi pokoknya. Udah sih, itu aja sih yang aku tahu, yang menurut aku ya, itu aja. Thank you. Kalau menurut aku dalam toleransi beragama di daerah NTT itu toleran banget ya. Apalagi kita dapat melihat riset pada tahun 2020 mereka meraih penghargaan itu karena mereka toleransi dalam umat beragama, terkhususnya pembangunan rumah ibadat. Nah, menurut aku sendiri dalam pandangan suku atau kriteria mereka tuh terbagi menjadi dua, ada yang lemah lembut dan ada juga yang kasar. Ya wajar aja ya, karena kita dalam masyarakat punya pandangan hidup masing-masing, terutama suku kita. Jadi menurut pandangan aku sendiri, orang-orang di sana itu ramah, apalagi ketika dia bertemu sama orang yang di luar daerahnya. Mereka bisa beradaptasi dan mereka juga bisa langsung memahami kondisi di luar dari suku mereka dan bisa toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang saya tahu tentang NTT yaitu adalah surga wisata, karena di NTT itu memiliki banyak fenomena alam yang menarik. Yang paling menarik yaitu Taman Nasional Komodo atau yang sering kita sebut dengan Pulau Komodo. Dan juga tidak hanya alamnya saja yang menarik, tetapi juga masyarakat atau orang-orang di NTT itu tegas, bukan dalam arti kasar orangnya, tapi tegas, dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi,
mudah bergaul dan ramah. Menurut saya sendiri, kota NTT merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai beberapa keberagaman. Di antaranya, kota NTT merupakan kota yang dijuluki sebagai Pulau Komodo, di mana komodo di sana dilestarikan dan dilindungi. Kota NTT merupakan kota penghasil jagung terbesar di Indonesia. Kota NTT juga merupakan salah satu kota yang memiliki pulau yang amat diminati oleh masyarakat sebagai destinasi wisata, yaitu adalah Pulau Sumba. Pulau Sumba sendiri merupakan pulau yang memiliki julukan kota seribu bukit. Kota NTT merupakan salah satu kota penghasil suku Aboy, dan kota NTT juga merupakan kota yang menciptakan salah satu lagu nasional, yaitu yang berjudul Anak Kambing Saya, Foto Baby Angsa, dan Desaku. Terima kasih. Nah, itu dia tadi video singkat dari teman-teman saya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan bahasa di NTT kasar sehingga membuat saya tersinggung. Ada juga yang mengatakan bahwa wisata di NTT itu sangat keren dan luar biasa seperti itu. Ada juga yang mengatakan keberagaman dan juga toleransi di sana sangat tinggi seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, bye bye.